Halo guys, aku Afif Effendi. Kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara menggambar denah secara cepat dan mudah di AutoCAD dengan menggunakan template. Oke, langsung saja kita lihat denahnya. Denahnya ada lantai 1 dan lantai 2 dan ukuran lahannya 7 dikali 18. Ada carport, ada teras, ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, kamar mandi, dan taman belakang. Dan untuk yang lantai 2-nya ada kamar tidur, ruang keluarga, lorong, kamar master, dan kamar mandi master. Di depan dan di samping ada balkonnya juga. Oke, langsung saja ke template gambar saya. Untuk template gambar saya nanti teman-teman bisa dapatkan di link yang saya sertakan di deskripsi video. Nanti teman-teman bisa download dan teman-teman bisa gunakan. Sebelum itu aku akan jelaskan untuk satuan dari template gambar saya. Untuk satuan gambar menggunakan milimeter. Jadi teman-teman ketika membuat garis panjang 1 meter, maka teman-teman harus ketikkan angka 1000 karena ini satuannya milimeter. Dan untuk template gambar saya yang pertama ada kop gambar. Di dalam kop gambar ini ada judul gambar, nama proyek, lokasi, penanggung jawab, logo, catatan, skala, tanggal, revisi, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada heads gambar. Kenapa saya buat heads gambar? Karena ini nanti akan mempermudah teman-teman untuk mengarsir gambar teman-teman agar lebih cepat. Ini contohnya ada arsiran dari paving, rumput, beton, dan kaca. Oke, coba kita praktekkan dulu. Semisal saya punya suatu bidang, langsung teman-teman heads, enter. Lalu untuk headsnya terserah teman-teman. Jadi saya buat solid ya ini teman-teman. Setelah itu di OK. Ketika sudah jadi seperti ini, maka teman-teman sesuaikan dengan arsiran yang teman-teman mau pakai. Semisal saya akan mengarsir paving, maka teman-teman ketikkan MA, enter. Lalu teman-teman ketik di area paving sekali, dan jika sudah notasinya menunjukkan kuas, maka teman-teman ketikkan di area yang mau diarsir. Kira-kira seperti ini. Langsung jadi heads arsiran paving. Oke, nanti teman-teman bisa praktekkan. Ini saya hapus dulu. Selanjutnya ada vegetasi, lalu mobil, furnitur, pintu, notasi, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada notasi ruangan. Di bawahnya lagi ada section line, bawahnya lagi ada grid line, dimensi, terus dinding. Dinding ini saya buat menggunakan multiline, jadi teman-teman tinggal memanjangkan dan memendekkan dinding tersebut. Jadi langsung saja ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah buat rectangle, nggak usah offset ke dalam, nggak usah nge-hatch. Dan biasanya kalau di hatch kadang tidak bisa keluar hatchnya karena ada garis yang tidak bersatu, atau kadang bersinggungan pun tidak bisa keluar hatchnya. Jadi langsung saya buatkan multiline, teman-teman langsung bisa pakai, tinggal
panjang pendekkan. Untuk ukurannya sudah sesuai 15 cm atau 150 mili. Dan ini ada kolom praktis. Nanti gambar kita akan menggunakan kolom praktis. Jadi ketika ada pertemuan dinding, maka teman-teman kasih kolom praktis. Kita nggak akan menggambar kolom struktur di tutorial kali ini. Untuk kolom struktur dan struktur-struktur lain nanti akan saya buatkan video terpisah. Oke, langsung saja kita ke penggambaran denahnya. Kita copy dulu untuk dindingnya. Kita copy di sini. Langsung teman-teman panjangkan untuk dindingnya seperti ini. Setelah itu teman-teman select dan copy, shortcutnya CO enter, lalu kita luruskan dengan pencet Ctrl L biar lurus seperti ini. Lalu teman-teman ketikkan 3000. Ini kita copy ke belakang lagi untuk tangga 1950. Setelah itu kita copy lagi dengan shortcut CO enter, A enter. Lalu teman-teman ketikkan untuk jumlah copy yang teman-teman inginkan. Misal saya ingin copy menjadi 3, maka saya ketikkan angka 3. Kira-kira seperti ini. Setelah itu teman-teman ketikkan jarak pengkopiannya. Misal saya ketikkan 3000, lalu enter. Langsung jadi seperti ini. Lalu teman-teman copy lagi untuk yang area belakang. Ini ada kamar mandi atau WC 2050. Karena ini lahannya dipreskan dengan bangunan, maka teman-teman move ke depan 75. Oke, setelah jadi seperti ini teman-teman copy lagi untuk dindingnya. Lalu teman-teman rotate. Teman-teman blok lalu RO enter. Setelah itu teman-teman move. Seperti ini, lalu teman-teman panjangkan ke belakang. Kira-kira seperti ini. Setelah itu teman-teman buat garis bantu, shortcutnya XL enter. Teman-teman buat di samping kiri seperti ini. Lalu teman-teman offset ke kanan dengan panjang 4000. Dan teman-teman offset lagi ke kanan panjang 3000. Setelah sudah jadi seperti ini, teman-teman kopikan dinding yang ini, dipaskan di tengah-tengahnya, lalu teman-teman geser ke as dari garis ini. Setelah ini tercopy, maka teman-teman copy lagi, dipaskan di samping sini.
teman-teman paskan, lalu diklik di sini. Setelah jadi seperti ini, teman-teman rapikan untuk yang area dinding. Yang tengah ini kita turunkan sampai sini. Karena ini nanti ada tangga. Lalu teman-teman copy lagi untuk dinding yang tengah. Oh ya, sebelum itu kita cek dulu, ini harusnya lebarnya 7000. Oke, benar 7000. Maka langsung saja kita lanjutkan untuk tutorialnya. Dindingnya kita rapikan seperti ini. Dinding-dindingnya teman-teman rapikan sesuai dari tutorial saya. Jika sudah, teman-teman copy lagi untuk area kamar mandi. Selebar 2000. Lalu teman-teman geser ke kiri 75 mili. Lalu teman-teman rapikan untuk dindingnya seperti ini. Setelah jadi seperti ini, teman-teman buat carportnya. Teman-teman ganti dulu untuk layernya, ganti menjadi BA wall. Lalu garisnya teman-teman hapus dulu. Setelah itu teman-teman PL atau polyline. Teman-teman paskan di pojokan sini. Kita tarik ke depan sepanjang sepanjang 5000. Lalu escape, teman-teman tarik lagi ke depan di area sini sepanjang 5000 juga. Ini saya ambil dari as, maka teman-teman select saja untuk garisnya. Diselect semua seperti ini, lalu yang nggak perlu teman-teman unselect. Caranya bagaimana? Dengan menekan shift, lalu teman-teman select ulang. Ini tetap saya tekan ya shiftnya teman-teman. Jadi ketika sudah menselect garisnya saja, teman-teman ketikkan S enter, lalu diketikkan di garis yang tadi, lalu teman-teman geser ke depan kira-kira seperti ini. Setelah itu teman-teman lain lagi ke sini, lalu teman-teman join. Caranya diselect lalu diketikkan shortcut join, lalu enter. Setelah itu teman-teman offset 150. Ini belum terjoin, kita select ulang. Oke, ini sudah terjoin, maka teman-teman langsung saja ketikkan O enter, 150 enter seperti ini. Lalu teman-teman garis di sini, teman-teman garis ke depan sampai sini, lalu teman-teman select ulang, lalu ketikkan TR enter atau trim. Jadinya seperti ini. Setelah itu teman-teman buatkan untuk terasnya. Kita buat garis bantu dulu, XL enter di area sini. Lalu teman-teman ketikkan O enter 1500 enter. Seperti ini.
Dan dindingnya teman-teman majukan ke depan di sini. Dan garis yang tadi teman-teman select, lalu kita trim seperti ini biar nggak kedobelan. Ini juga kita trim. Seperti ini. Dan untuk yang belakang kita rapihkan dulu. Teman-teman buatkan garis bantu dengan mengetikkan XL lalu dipaskan di sini. Teman-teman ketikkan O enter, 600 enter. Jadi seperti ini. Setelah itu teman-teman line di sini dan teman-teman rapihkan. Oke, ketika jadi seperti ini, lalu kita draft untuk denah lantai 2-nya. Kita kopikan, teman-teman ketikkan CO enter lalu geser ke kanan. Untuk angkanya teman-teman harus disiplin ya. Jadi ketika kita geser ke kanan, teman-teman ketikkan angka yang bulat. Contohnya 20.000. Seperti ini. Selanjutnya kita buat denah lantai 2-nya. Ini saya hapus. Dan dinding ini saya majukan di 1500. Ini kita straight lagi ke depan. Dindingnya juga kita majukan ke depan. Dinding yang samping teman-teman copy ke kanan 2500 dan teman-teman rapikan. Di sini dan ini di sini. Ini untuk kamar mandi. Oh iya, karena yang samping ini asnya di samping, maka teman-teman geser ke kiri 75 mili. Dan garis ini teman-teman geser di sini. Lalu teman-teman copy ke depannya, karena ini nanti buat mainan dari fasadnya. Teman-teman buatkan garis bantu dan teman-teman offset ke kiri 1000. Lalu teman-teman rapihkan dindingnya ke sini. Setelah itu teman-teman tarik garis yang ini sampai ke pojokan sini. Lalu teman-teman buatkan garis lagi dan teman-teman offset 150.
Setelah itu teman-teman trim pas ini. Seperti ini. Dan di sini. Teman-teman kopikan dinding kamar mandi yang ada di sini, teman-teman copy ke kanan. Setelah itu teman-teman select dinding yang tengah, lalu copy ke kanan 1800 seperti ini. Lalu teman-teman rapikan sesuai dengan gambar saya seperti ini dan seperti ini. Dan untuk dinding yang ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Lalu teman-teman offset 1500. Sorry, kita offset 150. Lalu dinding yang ini kita tarik ke belakang. Ini juga kita tarik ke depan sini. Lalu teman-teman polyline. Seperti ini. Lalu teman-teman offset 150. Jika sudah jadi seperti ini, teman-teman tarik garis ini sampai ke pojokan sini. Dan ini kita majukan ke sini. Lalu teman-teman pendekkan ke belakang garis yang tengah ini. Dan ini dihapus saja. Jadi seperti ini. Setelah itu kita akan copy untuk tangganya dari template gambar saya. Kita CO enter. Ini untuk tangga lantai 2. Kita taruh sini. Jadi seperti ini. Dan untuk tangga lantai satunya di sini. Selanjutnya kita input untuk kolom praktisnya. Kita copy dari sini. Kita paskan di pojokan. Kita copy satu-satu.
Untuk kamar master kita lebarkan ke arah kiri 1000 seperti ini. Lanjut kita input kolom praktisnya. Oke, ketika sudah jadi seperti ini, maka step selanjutnya adalah menginput kusen-kusennya. Langsung saja kita input kusen-kusennya. Teman-teman bisa sesuaikan yang saya gambar. Untuk kusen-kusen saya, pintu-pintu saya ini sudah saya sertakan whip out, jadi teman-teman tinggal mengcopy dan menginput di area-area yang teman-teman mau kasih pintu, tanpa harus ngetrim dinding-dindingnya. Kita copy di pojokan-pojokan dinding seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita copy untuk pintu-pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi ini lebih kecil, jadi saya buatkan blok terpisah. Untuk pintu yang di kamar mandi master, aku pengen
paskan di tengah-tengahnya. Di sini kita buat garis bantu. Setelah itu kita move di sini. Lalu kita dimensi untuk pintunya 70 cm. Jadi kita geser ke bawah 350 seperti ini. Jika sudah jadi seperti ini, maka selanjutnya teman-teman kasih jendela-jendelanya. Jendela-jendela ini juga sudah saya kasih whip out, jadi teman-teman tinggal copy dan kita tempatkan di area-area yang ada jendelanya. Untuk jendela depan ini aku pengen pas tengah, jadi teman-teman garis bantu seperti ini, lalu di move, dipaskan garis ini jadi seperti ini. Sama halnya dengan yang area kamar. Teman-teman buatkan garis bantu, lalu teman-teman copy. Seperti ini. Setelah itu teman-teman mirror untuk jendela area belakang. Aku pengen di pojokan sini. Dan untuk lantai 2-nya kita copy dari lantai 1 seperti ini. Lalu teman-teman, oh ini agak sedikit geser, kita paskan. Teman-teman select lagi, lalu kita move 300 seperti ini. Kita kopikan lagi untuk jendela 1 daun. Aku ingin membuat jendela ini pas tengah, jadi kita buat garis bantu seperti biasa, lalu kita paskan tengah jendela yang tandanya segitiga yang tadi, lalu digeser ke kiri. Dan kita input juga untuk pintu balkon yang samping tadi. Kita copy pintu ini. Di sini kita paskan juga seperti ini.
lalu kita copy lagi sampai sini. Ini teman-teman rapikan untuk dindingnya, kita geser sampai habisnya pintu seperti ini, lalu teman-teman copy untuk kolom praktisnya. Seperti ini. Jika sudah jadi seperti ini, maka teman-teman lanjut membuat garis-garis lantai. Teman-teman ganti dulu untuk layernya. Usahakan layernya lantai ya, jadi sesuai. Kita garis lantai-lantainya seperti ini, yang kiranya beda elevasi ya teman-teman. Jadi teras ke ruang utama teman-teman garis gitu kira-kira, balkon ke ruang utama teman-teman garis. Teman-teman bisa ikuti untuk penggambarannya, area-area mana saja yang harus digaris. Teman-teman bisa ikuti tutorial saya. Oke, jika sudah jadi seperti ini, gambarnya sudah rapi, maka selanjutnya kita hedge untuk rumput dan carportnya. Sebelum itu saya akan buat kanopinya lebih lebar lagi. Di sini ada tambahan seperti ini. Kita offset garis ini 1000. Jadi seperti ini. Ini sepertinya 1000 terlalu lebar, kita offset 600 saja. Jadi seperti ini. Lalu kita trim. Ini kanopi ya teman-teman. Terus garis ini teman-teman hapus. Oke, langsung saja kita hedge untuk denahnya. Teman-teman enter, lalu langsung di input hedge-nya seperti ini. Oke, hedge lagi untuk area taman seperti ini. Oke lagi yang belakang. Jadi teman-teman tinggal pencet enter saja ya, jadi nggak usah enter lagi. Kanopinya juga teman-teman hedge seperti ini. Dak beton area tandon ini nanti bisa teman-teman gunakan untuk area tandon ya. Teman-teman hedge juga. Jika sudah di hedge, langsung saja kita ke template hedge-nya. Teman-teman ketikkan MA enter, lalu ketikkan di area paving, lalu ketikkan di hedge yang teman-teman mau ganti menjadi paving, kira-kira seperti ini. Lalu kita pencet enter lagi, teman-teman ketikkan di area rumput sampai jadi seperti ini, ada notasi kuas. Lalu teman-teman
klik di area rumput. Jadi ganti rumput seperti ini. Lanjut lagi untuk beton, kita klikkan sekali, teman-teman paskan di beton jadi seperti ini. Dan yang terakhir untuk kaca, teman-teman klik di area kacanya, kira-kira jadi seperti ini. Lalu teman-teman buat notasi void. Oh ya, aku sudah ada template-nya di sini. Teman-teman tinggal copy saja. Jadi garisnya nanti kita nggak harus ngatur lagi ya teman-teman. Bisa cepat langsung jadi. Jadi seperti ini. Yang belakang kita buat manual. Nanti di MA enter lagi biar cepat. Seperti ini. Lalu kita mirror. Seperti ini. MA enter. Kita klikkan ke garis putus-putusnya, kita sesuaikan. Lalu tulisan voidnya juga kita select dan kita copy, taruh belakang seperti ini. Lalu kita line, kita polyline, PL enter di area ini. Ini notasi RAM ya teman-teman. Jadi kita buat garis seperti ini. Ini tandanya elevasinya menurun. Dari sini lebih tinggi dan ini lebih rendah. Kita MA lagi untuk garis ini. Lalu teman-teman paskan untuk garis RAM tadi. Jika sudah seperti ini teman-teman, selanjutnya teman-teman harus menginput furnitur untuk denah ini. Yang pertama, kamar 1. Ini notasinya sudah saya buat juga. Jadi tinggal ngopi saja. Untuk elevasinya ini sudah saya sesuaikan. Teman-teman bisa meniru gambar saya. Carport juga bisa teman-teman sesuaikan. Kita buat garis bantu pas as dari kolom ini. Lalu ruang tamunya kita geser pas kisi-kisinya. Jadi rapi seperti ini. Lalu kita inputkan furnitur selanjutnya adalah dapur. Jadi seperti ini. Lalu meja makan. Untuk tempatnya teman-teman sesuaikan kira-kira di sini. Selanjutnya kamar anak. Ini twin bed, jadi bisa ditempati 2 anak.
Ini notasinya yang belum bisa teman-teman lengkapi. Lalu teman-teman input vegetasinya. Kurang lebih seperti ini. Jika yang lantai 1 sudah, maka kita lanjut untuk lantai 2. Dan ini untuk kamar mandi master.
Untuk kanopi kaca, teman-teman kasih notasi turunnya air arah mana. Kira-kira seperti ini. Lalu teman-teman copy array. Jadi seperti ini. Jika sudah jadi untuk furniturnya, maka tahap lanjutnya adalah membuat grid line. Caranya kita buat garis bantu XL enter. Tapi sebelumnya teman-teman ganti dulu untuk layernya. Ganti layer yang terang, tapi bukan warna biru muda. Contohnya ini aja, wall. Lalu teman-teman copy di area-area yang ada kolom praktisnya. Teman-teman cek dulu untuk gridnya apakah sudah lurus, karena terkadang sedikit menceng atau tidak sesuai. Nanti ketika dimensinya tidak bulat. Untuk yang vertikal sudah, selanjutnya yang horizontal. Ketika yang lantai 1 sudah, maka teman-teman move untuk garis bantu ini ke lantai 2. Tadi move-nya teman-teman ingat, saya move dengan angka yang bulat 20 meter. Jadi gunanya seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal move ke kanan 20 meter. Seperti ini. Yang belum teman-teman tambahkan. Jika sudah semua, kita cek dulu untuk dimensinya apakah sudah bulat. Oke, tidak ada yang meleset harusnya.
Setelah itu teman-teman buat rectangle di luar di sini. Kira-kira seperti ini. Lalu teman-teman select, lalu trim. Teman-teman hapus rectangle-nya. Ketika sudah jadi seperti ini, teman-teman dimensi dulu. Kita ganti layarnya menjadi dim. Lalu supaya cepat teman-teman, cara dimensinya adalah ketikkan hue dim. Seperti ini. Lalu teman-teman dimensi di area-area yang dekat dari grid teman-teman. Seperti ini. Teman-teman juga langsung bisa select seperti ini. Ketika sudah jadi di samping-samping seperti ini, maka teman-teman strip, teman-teman select, lalu S enter. Teman-teman dekatkan di bangunannya. Ini juga. Ini teman-teman ketika men-select dimensinya, teman-teman pasti line-line-nya ikut terselect. Jadi jangan lupa di unselect dulu dengan shift, lalu di select ulang. Setelah itu teman-teman straight dimensinya ke dekat bangunan seperti ini biar rapi. Ini juga. Lalu teman-teman select untuk garis gridnya, teman-teman copy ke lantai 1. Selanjutnya teman-teman bisa hue dim lagi.
teman-teman rapikan lagi, kita straight ke dekat bangunan seperti ini. Ketika sudah jadi seperti ini, teman-teman hapus untuk yang lantai 2. Lalu teman-teman kopikan grid line yang tadi. Copy sampingnya, lalu teman-teman ketikkan MA enter. Garisnya teman-teman sesuaikan. Dan untuk notasi gridnya teman-teman kopikan ke line masing-masing seperti ini. Kita copy. Lalu teman-teman buat garis bantu untuk men-trim grid-grid yang terlalu panjang. Setelah itu teman-teman ganti untuk nomor dan angka gridnya. Saya biasanya untuk grid yang sedikit saya beri notasi huruf, karena huruf itu batasnya sampai Z saja, tapi kalau angka teman-teman tidak terbatas. Jadi untuk angka teman-teman kasihkan di grid yang banyak ya. Jadi ini kan lebih banyak di area horizontal, maka teman-teman angkanya teman-teman kasihkan di horizontal. Oke, kita ganti satu-satu. Jika sudah, teman-teman selanjutnya teman-teman harus blok untuk grid-gridnya. Caranya dengan men-select semua grid seperti ini, lalu teman-teman Ctrl X.
Setelah di Ctrl X, teman-teman ketikkan Ctrl Shift V. Jadi ini langsung memblok otomatis ya teman-teman, seperti ini. Lalu teman-teman bisa ganti untuk layernya menjadi layer 0. Langsung teman-teman paskan di dimensi yang ada di pojokan sini. Setelah itu teman-teman kopikan grid tersebut ke lantai 2. Oke, maka sudah jadi untuk denahnya lantai 1 dan lantai 2. Selanjutnya teman-teman bisa mengkopikan untuk kopnya. Teman-teman copy di sini. Ini teman-teman select ulang, lalu Ctrl X. Selanjutnya teman-teman Ctrl Shift V. Ketika kurang besar seperti ini, maka teman-teman harus mengdimensi ulang. Maksud saya mengskala ulang. Kita paskan dulu untuk kopnya seperti ini, lalu teman-teman select, ketikkan SC enter. Kita paskan di pojokan sini, lalu kita klik sekali dan teman-teman ketikkan R enter. Setelah R enter, teman-teman ketik lagi di pojokan dan pojokan sini. Lalu teman-teman geser ke skala yang teman-teman mau. Kira-kira seperti ini di sini. Setelah itu teman-teman paskan untuk posisi denahnya. Jika sudah pas di tengah, seperti ini, teman-teman export atau X enter. Selanjutnya teman-teman skala untuk judul gambarnya, sekiranya terlalu besar teman-teman kecilkan. Seperti ini. Teman-teman ganti untuk judul gambarnya menjadi denah lantai 1. Dan teman-teman copy ke kanan, teman-teman ganti denahnya menjadi denah lantai 2, kira-kira seperti ini. Ini denah lantai 1 dan ini denah lantai 2. Oh ya, ada yang kelupaan, yaitu section line. Jadi teman-teman bisa copy section line-nya ini. Ini sudah berupa blok, jadi teman-teman tinggal copy saja. Nanti ketika tidak sesuai dengan gambar teman-teman tinggal export, lalu teman-teman sesuaikan dengan gambar teman-teman. Jadi sifatnya custom, ini teman-teman export saja dan sesuaikan dengan gambar teman-teman. Kita copy di sini, lalu teman-teman sesuaikan posisinya.
Ini berarti untuk kopnya kurang besar, teman-teman bisa blok ulang. Lalu kita skala ulang kopnya. Kita rapihkan untuk sudut-sudutnya. Di sini kurang lebih jadinya seperti ini. Ini bisa teman-teman lihat untuk jadinya catnya seperti ini. Ini judul gambarnya bisa teman-teman ganti denah lantai 1 dan 2. Tanggal bisa teman-teman ganti di dalam kop. Ketikkan 2 kali lalu oke. Setelah jadi seperti ini, teman-teman bisa langsung plot saja. Ctrl P, lalu previous plot. Pastikan settingannya sesuai dengan settingan saya. Ini pakai ISO full bed A3, ukurannya segini. Lalu teman-teman Windows. Teman-teman sesuaikan pojokan-pojokan kop seperti itu, lalu di preview. Jadinya seperti ini. Untuk denahnya teman-teman bisa cek apakah sudah rapi atau ada garis-garis yang hilang atau dimensi-dimensi yang tidak pas atau ada yang kelupaan. Oh ya, ini untuk section line kita copy lagi di denah lantai 2. Kita preview. Jika menurut teman-teman sudah oke, teman-teman bisa langsung klikkan di notasi ini. Lalu teman-teman copy di save di folder yang teman-teman siapkan, misal di sini. Lalu teman-teman bisa ganti untuk judul dari gambar teman-teman. Misalkan denah rumah 2 lantai, lalu save. Setelah di PDF, teman-teman bisa review untuk jadinya seperti apa. Oke, menurut saya sudah cukup untuk tutorialnya. Saya harap teman-teman bisa mengerti. Tetap tonton video-video saya, tutorial-tutorial yang saya berikan. Teman-teman bisa request tutorial-tutorial apa yang teman-teman inginkan seputar gambar bangunan. Saya bisa CAD dan SketchUp dan Revit. Teman-teman bisa request teman-teman ingin tutorialnya masalah apa dan tentang apa.
Oke, segitu saja untuk tutorial hari ini. Tutorial yang saya berikan. Jangan lupa belajar dan jangan lupa berkarya hari ini.